Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Renata Brigita Mau, kelas A, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan tentang analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Pada hari-hari terakhir bulan Desember, virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terlihat di kota Wuhan di Cina menyebar ke seluruh dunia. Sejak awal virus muncul, berbagai media internasional telah menyikapi masalah ini dari berbagai sudut pandang. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa virus corona atau COVID-19 adalah virus laboratorium yang diproduksi oleh Amerika untuk melemahkan Cina. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa struktur DNA virus itu bukan jenis laboratorium dan terus berubah, terlepas dari siapa atau bagaimana virus itu muncul. Yang jelas pada 21 Maret 2020, menurutkan catatan resmi, jumlah kasus virus corona COVID-19 telah mencapai 244.523, sedangkan jumlah orang yang kehilangan nyawanya adalah 10.031 dan 86 orang disembuhkan dengan pengobatan. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyetorkan modal bagi perusahaan. Ada banyak sumber modal bagi perusahaan yang bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisasi adalah upaya untuk memasukkan investasi bagi perusahaan. Kapitalisasi terdiri dari modal, saham, obligasi, pinjaman, cadangan gratis, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap aktivitas perekonomian di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini turut respon oleh kalangan pelaku perekonomian global dalam menentukan keputusan arah investasi yang juga mempengaruhi pergerakan harga-harga aset di sektor keuangan global. Apabila dihitung dari awal tahun 19 Juni 2020, Bursa Efek Indonesia atau BIE mencatat penurunan kapitalisasi pasar sebesar 21,30% menjadi 5.717 triliun. Hampir seluruh indeks sektoral juga mengalami penurunan secara year to date. Sektor yang mengalami penurunan paling dalam selama tahun 2020 adalah sektor properti dan real estate sebesar 33,56%. Sementara itu, sektor consumer goods mampu mencatatkan kinerja positif sejak adanya pengumuman kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Wabah pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki babak baru. Awal bulan Maret lalu memasuki case pertama, lalu masuk ke pertumbuhan yang signifikan dan muncul perdebatan pro kontra lockdown. Ada agenda terselubung di balik COVID-19 di Indonesia. Tidak lain munculnya penumpang gelap di balik COVID-19 di Indonesia mulai terlihat. Lockdown lebih berdampak pada soal ekonomi. Pandemi virus corona atau COVID-19 menjadi momok yang sangat menakutkan bagi dunia saat ini. Ratusan triliun nyawa telah hilang karenanya. Kegiatan ekonomi juga ikut hancur karena pembatasan wilayah di mana-mana. Terlebih di negara-negara yang perekonomian kapitalistik sangat terasa dampaknya. Perusahaan tidak bisa bergerak karena pembatasan kegiatan yang tidak memungkinkan pekerjaannya untuk keluar rumah dan menghabiskan upah. Oleh karena itu, munculnya anggapan bahwa pandemi virus corona ini merupakan tanda dari akhir ekonomi kapitalis. Pandemi tersebut menyerang ibu kota Eropa
dan merenggut nyawa setidaknya sepertiga dari semua manusia saat itu. Ketika semuanya berakhir, pemberontakan dimulai, institusi-institusi jatuh, dan seluruh sistem ekonomi dikonfigurasi ulang. Dengan banyaknya korban, menyebabkan pengurangan jumlah pekerja dan menimbulkan sistem baru yang segera diterjemah ke dalam konsep-konsep kebebasan. Sejak saat itu, mulai suatu proses perubahan ekonomi yang mengakhiri sistem feodal, dan beberapa orang berpendapat memicu bangkitnya kapitalisme. Melihat kejadian tersebut, COVID-19 ini dianggap sebagai mimpi buruk bagi kapitalisme dan menyebabkan dampak yang lebih kompleks pada sistem ekonomi. Hari ini, kapitalisme menghadapi mimpi buruknya. Virus COVID-19 dapat membunuh antara 1 hingga 4% dari mereka yang terpapar. Itu akan berdampak pada ekonomi yang jauh lebih kompleks daripada yang ada pada tahun 1340-an. Dampak tersebut terlihat dari kegiatan negara besar dalam merespon pandemi ini, seperti penutupan kegiatan di sebagian besar Cina, India, sebagian besar Eropa, dan banyak negara di Amerika. Kemudian kerusakan signifikan terhadap reputasi pemerintah dan elit politik yang menolak keseriusan wabah ini, atau terbukti tidak mampu memobilisasi sistem perawatan kesehatan sebagai bentuk penanggulangan krisis. Adanya pembatasan tersebut merupakan sebuah tanda kehancuran fondasi kapitalisme akibat serangan pandemi COVID-19. Kali ini fondasi runtuh. Semua kehidupan ekonomi dalam sistem kapitalis didasarkan pada memaksa orang untuk pergi bekerja dan menghabiskan upah mereka. Karena pandemi virus corona saat ini harus memaksa orang-orang untuk menjauh dari pekerjaan dan dari semua tempat yang biasanya mereka gunakan untuk menghabisi gaji yang diperoleh dengan susah payah. Tanggapan tentang adanya kemungkinan runtuhnya kapitalis juga disampaikan analisis dari kelompok investasi Australia. Kapitalisme konvensional sedang sekarat, atau setidaknya bermutasi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan versi komunisme. Adanya kemungkinan COVID-19 akan mengubah atau bahkan menghancurkan kapitalisme. Jika wabah besar abad ke-14 memicu imajinasi pasca feodal, adalah memungkinkan bahwa COVID-19 ini memicu imajinasi pasca kapitalis. Dengan menyebarnya COVID-19 ke seluruh penjuru dunia, pola-pola neoliberal yang lazim dan berbahaya juga ikut menyebar. Saat masyarakat disibukkan bertahan hidup dari virus ini, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ekonomi, sosial, dan psikologis, kelas kapitalis berusaha menerapkan segenap agenda politik dan ekonomi demi memastikan kelangsungan hidupnya sendiri setelah krisis. Mereka juga mengupayakan kehendak untuk melampaui batas-batas dari apa yang biasanya terjadi pada masa normal. Mereka dengan gigih memaksakan kebijakan yang lebih kejam dan brutal untuk memeras apa saja yang bisa ia serap dari sisa dunia ini demi keuntungan dan kekuatannya sendiri. Kapitalisme berencana mengungkapkan bagaimana bekerjanya ideologi neoliberal melalui korporasi-korporasi besar dan segmen-segmen elit kapitalis lainnya, dengan menggunakan momen-momen krisis untuk mengubah kebijakan politik dan ekonomi demi keuntungan akumulasi modal mereka. Upaya ini berjalan dengan baik melalui kapitalisme virus corona. Ada banyak cara bagaimana para kapitalis bencana saat ini bekerja demi meraup keuntungan dari krisis dan memastikan keberlanjutan dominasinya begitu krisis ini selesai, daripada melindungi keberlanjutan kerja kelas pekerja.
bailout yang dikeluarkan dari korporasi-korporasi besar sekarang ditujukan untuk melindungi profit margin. Di saat perusahaan maskapai penerbangan mem-PHK banyak karyawan dengan tanpa pasangan, di saat ini pula mereka mendapatkan bailout miliaran dolar. Mekanisme jaminan sosial yang digembar-gemborkan sedang dibongkar habis-habisan. Perusahaan farmasi dan spekulan meraup untung besar-besaran. Semua indikasi itu menunjukkan bahwa hal seperti ini akan lebih sering terjadi ke depannya. Tidak peduli bahwa ini merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neoliberal yang menghancurkan sektor kesehatan publik di sebagian besar negara. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian tersebut, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.